sobat tani sekalian. Saya dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang akan menjelaskan tentang alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam analisa ini terdapat yaitu analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Oke, saya lanjutkan ke video selanjutnya. Analisis kelayakan finansial dan ekonomi terbagi menjadi 6, yaitu analisis net present value, analisis benefit cost ratio, analisis internal rate of return, analisis economic internal rate of return, analisis payback period, analisis life cycle cost. Analisis net present value terbagi menjadi 2. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi bisa dikatakan sebagai kelayakan semua pihak yang memanfaatkan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam analisis ekonomi, manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan. Untuk kelayakan tidaknya suatu rencana dalam pembangunan bisa dipertimbangkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan, dalam hal ini monorail tersebut, layak dilaksanakan atau tidak. Analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost, land and replacement cost, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan fair book. Dalam analisis yang dilakukan pada penelitian ini akan digunakan beberapa nilai yang biasa digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan terhadap suatu investasi, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu proyek. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV atau net present value, BCR atau benefit cost ratio, RR, Economic Financial Internal Rates of Return, PI, Profitability Index, serta Payback Period yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, begitu. Sedangkan untuk melakukan perhitungan besaran nilai BCR benefit cost ratio digunakan rumus seperti ini. Untuk pembahasan singkatnya begini, di mana BT sama dengan present value of benefit, CT present value of cost, T the time of cash flow, N the total time of the projects, R discount rates. Analisis benefit cost ratio. Analisis benefit cost ratio diperlukan dalam melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat dari kondisi sekarang. Perhitungan analisis benefit cost ratio didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai benefit cost ratio pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini. Yang pertama, jika benefit cost ratio lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai benefit cost ratio lebih kecil dari 1,
proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Analisis internal rate of return. Pengertian dan rumus. Pada dasarnya metode ini untuk menghitung tingkat bunga untuk menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar untuk suatu investasi proyektor. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return adalah seperti ini. Nah, untuk keterangannya, R tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan prokes sama dengan P.V dari capital outlay. AT cash flow untuk periode T. N periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return adalah sebagai berikut seperti ini. Keterangan R tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan prokes sama dengan P.V dari capital outlay. AT cash flow untuk periode T. N periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Jika initial cash flow terjadi pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan seperti ini. Selanjutnya, dengan mengadakan interpolasi dari dua tingkat bunga yang dipilih secara coba-coba, R-nya dapat dihitung seperti cara tersebut. Dengan rumus internal rate of return seperti tersebut, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah seperti nomor 1, menghitung present value dari prokes suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. 2. Membandingkan hasil perhitungan present value dari prokes dengan jumlah present value dari investasi atau outlay. Ketiga, jika present value dari prokes lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi atau outlay, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika present value dari prokes lebih kecil dari present value dari outlay, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. Keempat, ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari prokes sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Kelima, pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari prokes sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Net present value dari usul investasi tersebut adalah 0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return dari usul investasi tersebut. Rumus interpolasi ini digunakan suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka dua tingkat bunga yang berbeda dipilih. Rumus ini seperti begini. Untuk keterangan R internal rate of return yang dicari, W1 tingkat bunga pertama, W2 tingkat bunga kedua, Y1 net present value ke-1, C2 net present value kedua. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return. Suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika internal rate of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama, kelebihan, yaitu menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Yang kedua, kekurangannya, yaitu lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis ekonomik internal rate of return. Analisis ini merupakan sebagai tingkat pengembalian pada dasar penentuan nilai tingkat bunga. Dalam perhitungan ini, dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga perhitungan yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan
NPV negatif terkecil. Persamaan EIRR yaitu seperti begini rumusnya, di mana I1 tingkat bunga saat NPV positif, I2 tingkat bunga saat NPV negatif, NPV 1 nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV 2 nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil social discount rate 20%, maka proyek tidak layak. Analisis payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period seperti berikut ini. Payback period sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Untuk menghitung payback period yang mempunyai nilai proses yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi proses terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk nol. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period. Jelas suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka untuk penentuan alternatif terbaik dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang paling pendek. Metode payback period sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi. Metode ini ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangan, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Nah, untuk kelebihannya mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak, berdasarkan pada cash basic bukan accrual basic, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang dibandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Nah, untuk dengan melihat kelebihan dan kekurangan pada metode payback, maka metode tersebut cocok digunakan jika dalam kondisi kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Analisis life cycle cost. Pengertian life cycle analysis yaitu konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan dengan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Periode analisis dari analisis life cycle cost. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35 sampai 40 tahun. Nah, di sini saya akan menguraikan beberapa pertanyaan yang saya akan jawab.
Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value. Mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Nah, net present value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. Net present value yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyek biaya yang dikeluarkan. Terdapat dua metode untuk analisis, yaitu analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, suatu pembangunan proyek. Tujuan analisis ekonomi adalah untuk menentukan apakah implementasi suatu proyek layak atau dasar width or weight case yang menentukan keuntungan ekonomi, net economic benefit, yang akan didapat dengan mengimplementasikan proyek tersebut. Untuk menentukan net economic benefit perlu ditinjau perbedaan produktivitas ekonomis pada kondisi dengan dan tanpa proyek. Proyek dikatakan layak apabila ekonomi productivity mengalami peningkatan. Nah, untuk analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost, land and replacement cost, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan verbook. Nah, di sini saya akan menguraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio. Untuk pengertian benefit cost ratio yaitu adalah jumlah ratio yang dipakai guna melihat keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh pada sebuah proyek atau sebuah usaha. Sebenarnya sebuah proyek akan dikatakan layak dijalankan jika nilai R per rasio yang diperoleh tersebut dinyatakan lebih besar dari 1. Hal ini dapat terjadi sebab jika nilai R per C semakin tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh dalam suatu proyek bisa menjadi lebih tinggi. Penggunaan R per rasio ini diketahui bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha yang menguntungkan pada periode tertentu. Contoh perhitungannya, sebuah toko pertanian sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan yaitu sprayer baru dengan harga 25 juta. Dengan adanya peralatan ini diperkirakan toko pertanian tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun. Dengan jangka waktu 5 tahun, pada akhir kelima peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun, apakah pembelian peralatan sprayer akan menguntungkan bagi toko pertanian tersebut ataukah tidak? Untuk perhitungannya melalui persamaan berikut, maka akan dapat kita input nilai-nilai menjadi benefit cost ratio atau disingkat BCR sama dengan kurung buka present value dari manfaat per present value dari pengorbanan atau biaya kurung tutup. Nah, seperti ini inputnya teman-teman. Nah, untuk hasilnya akhir benefit cost ratio lebih dari 1. Nah, ini yang dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pembelian peralatan akan dianggap layak dan menguntungkan bagi toko pertanian di masa yang akan datang. Jadi bisa disimpulkan bahwa toko pertanian dapat membeli peralatan sprayer tersebut.